Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara membangun kebiasaan baru yang efektif. Bagaimana cara membangun kebiasaan baru yang efektif? Dan mengapa hal ini penting dibahas? Well, mengetahui cara membangun kebiasaan baru yang efektif penting karena kebiasaan membentuk dasar dari banyak aspek kehidupan kita. Dengan memiliki kebiasaan yang positif dan efektif, kita dapat meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kebiasaan yang baik membantu kita mengatasi tantangan dan mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan apapun dapat dicapai dengan menerapkan kebiasaan yang efektif loh. Untuk itu, yuk simak 8 cara membangun kebiasaan baru yang efektif berikut ini. Yang pertama, definisikan kebiasaan baru. Mendefinisikan kebiasaan baru adalah kunci sukses dalam membentuk kebiasaan. Dengan menetapkan apa yang ingin dicapai dengan jelas, kita memberikan arah yang lebih konkret kepada diri sendiri. Misalnya, jika kita ingin menjadi lebih aktif dalam berolahraga, kita bisa mendefinisikan kebiasaan baru untuk mencapai tujuan menjadi lebih aktif. Kebiasaan baru itu misalnya berjalan kaki setiap pagi atau bersepeda pada sore hari. Dengan mendefinisikan kebiasaan baru, kita jadinya tahu tindakan yang perlu diambil sehingga kebiasaan baru bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak mendefinisikan kebiasaan baru dengan jelas, kemungkinan besar akan sulit untuk melakukan perubahan positif. Tanpa panduan yang spesifik, kita akan kehilangan fokus dan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebiasaan baru. Misalnya, kita emang punya keinginan menjadi lebih aktif, tapi kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita akan kehilangan fokus dan akhirnya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Jadinya, definisikan kebiasaan baru yang ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua, mulailah dengan kebiasaan kecil. Memulai dengan kebiasaan kecil adalah hal penting dalam membentuk kebiasaan baru yang efektif. Hal ini penting karena lebih mudah dan terjangkau dilakukan oleh diri sendiri. Bayangkan jika tujuan kita adalah berolahraga setiap hari. Nah, memulai dengan kebiasaan kecil seperti melakukan 5 menit peregangan atau berjalan cepat akan menjadi lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam rutinitas harian. Hal ini akan menciptakan fondasi yang lebih stabil dan mengurangi beban sehingga kita lebih mungkin untuk konsisten melakukan kebiasaan baru yang efektif. Sebaliknya, jika kita langsung melibatkan diri dalam kegiatan besar dan kompleks seperti sesi latihan berat yang panjang, kita mungkin akan merasa terintimidasi dan menyerah lebih cepat. Contoh konkret dari memulai dengan kebiasaan kecil bisa mencakup minum segelas air putih setiap pagi atau membaca 1 bab buku sebelum tidur. Ini bisa menjadi langkah awal yang mudah dilakukan, bisa menciptakan peningkatan secara bertahap, dan akhirnya sukses membangun kebiasaan baru yang efektif. Yang ketiga, buat rutinitas harian. Cara membangun kebiasaan baru yang efektif berikutnya adalah dengan membuat rutinitas harian. Rutinitas membentuk struktur dan disiplin, memudahkan kita menerapkan kebiasaan baru ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan membaca setiap hari, nah, menetapkan waktu khusus setiap malam untuk membaca, membuat hal itu menjadi bagian alami dari rutinitas sehari-hari. Kalau sudah jadi rutinitas sehari-hari yang dilakukan setiap hari, ya kebiasaan baru jadi lebih gampang terbentuk. Tanpa rutinitas harian, kebiasaan baru bisa saja terlewatkan atau terlupakan. Jika kita tidak mengalokasikan waktu khusus untuk menciptakan pola yang konsisten, kebiasaan baru akan sangat mudah terlupakan. Kalau kita tidak menetapkan waktu khusus membaca setiap hari misalnya, ya mustahil kita mencapai tujuan menyelesaikan membaca buku bacaan tertentu. Tanpa rutinitas yang jelas, kita akan kesulitan dalam membangun kebiasaan baru yang efektif. Yang keempat, gunakan pemicu kebiasaan. Apakah kamu pernah mendengar pemicu kebiasaan? Menggunakan pemicu kebiasaan merupakan strategi penting dalam membangun kebiasaan baru yang efektif. Pemicu kebiasaan atau yang disebut juga sebagai cues adalah sinyal atau situasi atau juga tanda yang membuat kita melakukan kebiasaan. Misalnya, jika kita ingin membentuk kebiasaan minum air setiap pagi, nah kita dapat menggunakan pemicu berupa meletakkan botol air minum di tempat yang terlihat seketika kita bangun pagi. Tapi jika kita tidak memiliki sinyal, tanda, atau pemicu yang mengingatkan kita pada kebiasaan baru, ya sulit untuk membangun kebiasaan tersebut.
Tanpa pemicu yang jelas, kita mungkin sering lupa melakukan kebiasaan atau merasakan kesulitan untuk menerapkan kebiasaan sebagai rutinitas harian. Contoh lain meletakkan sepatu olahraga di depan pintu sebagai pengingat untuk berolahraga setiap hari. Dengan melibatkan tanda kebiasaan baru yaitu sepatu olahraga, ya kita akan teringat untuk menjalankan kebiasaan baru secara konsisten. Yang kelima, jadikan kebiasaan menyenangkan. Cara membangun kebiasaan baru secara efektif berikutnya kita bahas adalah menjadikan kebiasaan sebagai hal yang menyenangkan dilakukan. Menjadikan kebiasaan menyenangkan merupakan salah satu cara ampuh dalam membangun kebiasaan baru yang efektif. Hal menyenangkan tentu bikin kita happy dong, sehingga selalu punya keinginan untuk melakukannya. Sebaliknya, jika kebiasaan baru dianggap sebagai beban dan tugas yang menyulitkan, kemungkinan besar kita akan sulit mempertahankan kebiasaan baru tersebut. Kebiasaan akan jadi paksaan atau kewajiban yang bikin stres. Contoh menjadikan kebiasaan sebagai sesuatu yang menyenangkan, misalnya mendengarkan musik favorit saat berolahraga. Dengan merasakan kegembiraan dari melakukan kebiasaan baru, kita lebih mungkin untuk memelihara dan memperkuat kebiasaan tersebut dalam jangka panjang. Yang keenam, evaluasi dan sesuaikan. Hal berikutnya yang perlu dilakukan untuk membangun kebiasaan baru yang efektif adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian. Mengapa ini penting? Karena proses penyesuaian membantu kita memahami sejauh mana kebiasaan baru berhasil dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kenyamanan kita. Dengan mengevaluasi, kita jadi tahu apa saja kendala atau hambatan yang mungkin muncul selama membangun kebiasaan, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebiasaan tetap berjalan secara konsisten. Jika kita tidak melakukan evaluasi secara berkala, kita akan terjebak dalam rutinitas yang mungkin tidak lagi efektif atau tidak sesuai dengan perubahan kehidupan kita. Misalnya, merefleksikan seberapa realistis target kebiasaan kita, menyesuaikan jadwal kegiatan harian, atau bahkan mengubah jenis kegiatan agar lebih sesuai dengan keinginan dan tujuan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa kebiasaan baru yang dibangun tetap relevan dan dapat terus dijalankan dengan sukses. Yang ketujuh, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Membangun kebiasaan baru itu bukan hal yang mudah. Tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, menjaga sikap tidak terlalu keras pada diri sendiri adalah elemen penting dalam membangun kebiasaan baru yang efektif. Sikap ini memberi kita ruang untuk berkembang tanpa tekanan dan stres berlebihan. Dalam membangun kebiasaan baru, penting untuk diingat bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu dan konsistensi. Sikap yang terlalu keras pada diri sendiri dapat menimbulkan stres dan kelelahan yang justru dapat menghambat proses pembentukan kebiasaan. Jika kita tidak terlalu keras pada diri sendiri, hal ini dapat menjaga motivasi dan kepercayaan diri. Saat terjadi kesalahan, kita perlu memberi ruang untuk belajar dari kesalahan dan tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Contoh sikap tidak terlalu keras pada diri sendiri adalah memberi waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat jika perlu, tidak terlalu meratapi kesalahan kecil, dan mengakui progres yang telah dicapai tanpa menuntut kesempurnaan. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu berikan hadiah pada diri sendiri. Ini adalah hal terakhir yang akan kita bahas tentang cara membangun kebiasaan baru yang efektif, yaitu memberikan hadiah pada diri sendiri. Ini adalah salah satu cara ampuh untuk menyemangati dan memotivasi diri dalam membangun kebiasaan baru yang efektif. Penting untuk merayakan pencapaian kecil sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan. Memberikan hadiah pada diri sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap mental kita dan bikin kita makin semangat untuk terus melanjutkan kebiasaan baru. Hadiah buat diri sendiri bisa berupa sesuatu yang sederhana kok, seperti menonton film favorit setelah menyelesaikan tugas atau memberikan diri sendiri waktu luang untuk menikmati hobi. Hal sederhana ini bisa memberi kita rasa bahagia serta meningkatkan rasa bangga dan kepercayaan diri. Jika kita tidak memberikan hadiah pada diri sendiri, ya kebiasaan baru bisa terasa seperti kewajiban tanpa imbalan yang menyenangkan. Dengan memberikan hadiah pada diri sendiri, kita menciptakan motivasi tambahan untuk membangun kebiasaan baru dengan semangat yang lebih tinggi. Itulah 8 cara membangun kebiasaan baru yang efektif. Apakah Anda punya pemikiran tentang cara lain membangun kebiasaan baru yang efektif? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.